Halo semua, jumpa lagi di channelku Super Momski Official. Di konten aku tak ngomong kali ini, aku akan bahas tentang kleptomania. Apa sih kleptomania itu? Pasti udah pada denger dan gak asing dengan kata kleptomania ya pemirsa. Nah, di sini aku akan jelasin dan aku akan cerita tentang pengalaman aku pribadi. Ini pribadi dari aku sendiri ya. Pernah mempergoki orang yang mempunyai sifat ya, karakter kleptomania itu. Nah, kleptomania itu sebelumnya aku jelasin dulu, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan keinginan untuk mencuri yang tak tertahankan. Jadi antara kleptomania dan mencuri itu beda. Kalau mencuri itu kan dalam artian direncanakan secara matang ya, kayak mencuri motor, mencuri barang berharga, itu kan mesti ada mengintai dulu, terus ada pokoknya kompromi iki piye. Nah, kalau kleptomania itu beda, kondisi yang ditandai dengan keinginan untuk mencuri yang tak tertahankan. Jadi naluri itu muncul dengan sendirinya yang dimaksud ya. Nah, untuk gangguan seperti ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan ke psikolog, datang ke psikolog, tapi kadang kan malu mungkin untuk mengakui bahwa dirinya mempunyai kelainan dalam arti ya klepto ini. Klepto itu bisa dengan mencuri barang-barang yang biasanya barang-barangnya itu tidak bernilai harganya dan tidak ada nominal harganya dan tidak berharga pula barangnya. Seperti kalau ambil sandal ya satu aja, yang kiri atau yang kanan, bukan sepasang. Jadi barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan tetapi dia ingin mengambilnya ya. Di sini tuh beda banget sama mencuri. Kalau mencuri kan memang kepepet butuh jadi dicipuk, dicolong. Nah, di sini kleptomania ini juga sebagai suatu wadah menyalurkan kepuasan, menyalurkan kepuasan. Dia akan merasa puas kalau apa yang ada di benaknya itu secara refleks, pokoknya itu muncul dengan sendirinya. Terus kalau tersalurkan dia akan merasa puas. Nah, singkat cerita aja ya pemirsa, ini pernah aku alami waktu aku kelas 3 SMP waktu itu. Jadi aku ini ceritanya tuh ya salah satu tetangga rumah, deket banget malahan, dan aku itu melihat dengan mataku sendiri ya. Aku tuh melihat dia ambil barang pribadi aku. Jadi ceritanya gini, waktu itu aku SMP, aku udah nyuci baju sendiri. Nah, karena aku tinggalnya di kampung, jadi tempat jemuranku itu tidak di dalam rumah atau di belakang rumah yang masih satu pekarangan. Aku jemurnya di depan pintu rumah, di luar rumah, di jalan kampung gitu, tapi masih di depan rumah, cuma di seberang gitu. Dan kanan jemurnya di situ, jadi kan itu ada di depan rumah. Nah, ada jalan, terus seberangnya jalan itu ya masih satu lingkup lah dengan depan rumah, pokoknya intinya gitu, depan rumah kampung gitu ya. Nah, karena rumah kampung itu berdekat-dekatan, antara jarak rumahku dengan si klepto ini itu hanya sebatas lengkong tahu nggak? Jalan sempit gitu loh antara batas rumah, tapi bisa dilewati orang. Nah, ceritanya aku kan habis nyuci, aku pulang sekolah itu hari Sabtu pakai pramuka ya. Terus aku pulang sekolah, aku nyuci baju, aku jemur, itu pulang sekitar jam 11-an. Habis itu aku tidur. Nah, ini kejadiannya jam 1 jam 2-an. Aku tidur, terus aku jam 1-an gitu karena aku janjian sama teman. Terus aku kebangun. Nah, aku bangun. Terus si klepto ini mengendap-endap. Dia tuh di lengkong samping rumahku persis. Nah, aku waktu itu baru keluar dari kamarku di dalam. Terus aku mau menuju ke ruang tamu. Nah, pintuku
kebuka sedikit gitu loh, jadi ketutup tapi kebuka sedikit lah, nutup tapi kebuka sedikit. Nah dia itu celingak celinguk tau nggak, ngincang gitu loh, memastikan bahwa ada orang atau tidak gitu. Nah aku mumpet, aku langsung loncat, aku mumpet. Pokoknya aku ya wis koyo detektif lah, aku pengen ngerti sebenarnya ini bener nggak sih yang diomongin orang-orang bahwa dia itu klepto. Nah terus aku mumpet ya caraku, aku pengen ngerti carane dia njipuk ke piye. Nah dan ternyata aku melihat sendiri, dia langsung nyawut pemirsa, nyawut tau nggak? Ngambil rok pramukaku itu dari jemuran, set, langsung dibawa lari masuk ke dalam rumahnya, tapi lewat lengkong itu, karena lengkong itu kan batas ya antara aku dan rumahnya dia. Nah karena aku melihat sendiri, aku terus bilang sama almarhum ibu, aku cerita, ibuku waktu itu tidur, aku bilang sama ibu, Bu, gini, ini kok ambil, loh kok bener dulu apa ora? Ibuku tuh awalnya nggak percaya gitu loh, apa sih tak omongin, bener aku berani, sumpah aku lihat sendiri, barusan aja loh, barusan gitu. Nah terus kan konfirmasi ke rumah si yang ambil itu sama ibuku, langsung ketemu sama ibunya anak itu, bilang kalau anaknya itu udah ngambil rok pramukaku di jemuran. Nah si ibunya itu nggak percaya kan kalau anaknya yang ambil. Sebenarnya kalau orang klepto ini itu dari keluarga berada, jadi seandainya pun dia beli itu dia mampu, tapi karena mempunyai sifat ini ya yang timbul tenggelam dengan sendirinya, jadi yo ada orang tua yang nggak menerima dengan keadaan si anak seperti ini, tapi seharusnya itu tuh bisa teratasi sejak dini. Nah tapi kan di satu lain hal ada orang tua yang nggak terima ya kalau anaknya dikatain, padahal kenyataannya itu memang seperti itu gitu. Ya semoga aja di luar sana kalau ada indikasi anak yang mempunyai sifat agak nyeleneh seperti klepto, dia mempunyai keinginan mengambil barang yang bukan miliknya alias mencuri, tetapi barang yang diambil itu tidak berharga, kalau orang tua mengetahui, kalau orang tua diberitahu orang, sebaiknya menerima dan diatasi sejak dini. Karena apa? Karena itu untuk masa depan si anak juga ya. Nah next tak lanjut mengenai ceritanya. Terus aku ke rumah si wes konfirmasi karo ibu rak terima pemirsa. Nah aku orangnya kan emosian, aku ngene baca aku orangnya karena nggak terima apa emosian, aku cuap. Nah ibuku orangnya itu rodok ngeredem, wes karena belum ada bukti, jadinya karena aku nggak ada bukti dia itu ambil gitu, padahal aku memang melihat sendiri kalau dia ambil. Nah sudah, a few moments later, ibuku melarang aku, Yus aku tak tukok kayak wae gitu, aku tak beli ke rok lagi aja. Ibuku melarang, tapi aku kayak jengkel mangkel, kenapa dia ndak jipuk, dia iki wong lanang kok jipuk rok iku digopo kan gitu ya pemikiranku saat itu. Nah wes ora ngono, jam itu kan kejadian jam 1 ya, langsung tak usut ya. Wes rodok sore jam 5-an aku mau mandi. Nah di rumahku yang rumah lama itu, kamar mandi yang belakang itu ada pintu batas lengkong itu tadi, aku ada pintu nek jaman biyen ki santai tau enggak, yang cetek gitu loh, kayak warung gitu loh. Nah pintunya itu bukan sekarang yang seperti los panjang gitu, enggak, tapi kayak pintu bukaan atas bawah. Nah kalau di rumahku itu dulu yang bawah itu dikunci di santai, tapi yang atas itu bukaan. Nah lengkong itu kan bisa dilewati biasanya, soalnya naik tetangga kalau mau manggil ibu atau apa itu lewat belakang gitu ya, lewat samping rumah. Nah itu pintu samping gitu loh. Nah aku mau mandi, pas aku mau mandi
lah dalah mak petunjuk. Rok pramukaku itu ada di mana pemirsa? Ada di lantai kamar mandi dan posisinya jembreng. Jembreng tahu nggak? Jembreng itu nggak kelipet gitu loh, jembreng kebuka gitu loh posisinya, jembreng. Dan aku langsung posisinya tuh kering, nggak basah, karena belum ada yang masuk ke kamar mandi ya, bisa apa, di keluargaku belum ada yang masuk ke kamar mandi, baru aku yang mau mandi. Terus apa, aku langsung bilang ke ibuku, tak bawa. Loh, sebelum aku bawa aku lihat dulu, ternyata apa yang terjadi pemirsa, ada putih-putih nemblong di rok pramukaku itu. Terus aku bilang ke ibuku, Bu, iki pramukaku ketemu nih jero kamar mandi, aku bilang gitu. Tapi posisi keadaan kering loh pemirsa, tapi ada bekas putih-putihnya itu. Nah, terus ibuku jawab, karena aku waktu itu masih kelas 3 SMP, belum tahu yang namanya itu sperma alias pejo garing. Jadi aku tahunya itu dari ibuku. Ibuku, loh kok ono koyo ngene, iki pejo, iki sperma pejo garing gitu. Nah, aku kan nggak mudeng ya pejo itu apa waktu itu kelas 3 SMP kan, ya ngertinya sperma gitu ya. Dan spermanya itu udah kering pemirsa. Loh, aku ki digawe apa kok sampai ono pejo garing iki lho, aku ya sampai heran. Nah, terus wes tak usah diusut, maksudnya nggak usah diklarifikasi ke rumah orang tuanya. Wong tuanya ki nggak nerima, maksudnya diusut, diklarifikasi bahwa bener anak iki sing ambil, tapi orang tuanya itu nggak terima. Waktu awal aku datang itu orang tuanya nggak terima gitu loh. Terus akhirnya ibuku pas dikumbawa, yo aku gila tuh pemirsa, masuk kubak ya, kubak kayak ngono kok tak gawe. Terus akhirnya tak buang, tapi dicuci dulu sama ibuku, langsung dibuang, tak buang. Aku gila pemirsa. Terus aku dibeli ke rok pramuka yang baru sama ibuku. Nah, jadi kleptomannya itu bisa juga kelainan seks juga ya pemirsa. Jadi dia merasa terpuaskan dengan baju-baju orang. Tapi kok yono, tapi ini memang kenyataan pemirsa. Jadi untuk yang anaknya atau saudara mempunyai kelainan kleptomania dari awal, sejak dini diketahui, tolong dirangkul, maksudnya dikasih arahan, dijak omong ape-ape untuk masa depannya ya. Orang seperti itu tuh mencoreng nama baik keluarga besar, apalagi kalau keluarganya itu dari keluarga terhormat dan bukan dari keluarga kalangan orang miskin atau orang yang maksudnya derajatnya ke bawah, enggak pemirsa, dari keluarga menengah teratas dan orang terpandang. Nah, itu tadi cerita tentang aku pribadi masalah kleptomania. Semoga cerita ini menginspirasi, menghibur, dan wes sak menawi konten aku tak ngomong kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih yang udah nonton video-video dari Super Momski Official. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya pemirsa. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Salam sehat selalu.